warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3E Praktikum Jaringan Komputer. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang access point dan login page untuk basic mikrotik itu sendiri. Baik. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan untuk praktikum coba 5 dan judul akses user dan login page pada mikrotik. Jadi di sini untuk topologinya, yang pertama itu perangkat yang terakses punya di sini ada router mikrotik, ada router wifi TP-Link, ada kabel UTP strike through, ada 2 buah perangkat switch, dan juga ada aplikasi Winbox software-nya. Kemudian untuk topologinya, oke, di sini untuk di router Ethernet 2 akan menyambung ke switch Ethernet 1 dan router Ethernet 3 akan menyambung ke switch Ethernet 2, dan dari switch Ethernet 4 akan nyambung ke PC client ke LAN, terus dari switch Ethernet 3 akan nyambung ke TP-Link Ethernet 1. Terus di sini ada 3 jenis user management. Untuk yang pertama ini ada read. Read ini adalah hak akses untuk memungkinkan user hanya bisa melihat atau membaca konfigurasi mikrotik saja. User jenis ini digunakan untuk orang yang ingin melihat konfigurasi di server saja, misalnya CEO, tamu, dan sebagainya. Kemudian ada write. Sini hak akses untuk memungkinkan user melihat, mengedit, dan menambahkan konfigurasi, tetapi hanya beberapa fitur saja. Biasanya digunakan kepada orang yang masih dalam tahap belajar suatu konfigurasi. Kemudian yang terakhir itu ada full. Jadi hak aksesnya itu memungkinkan user bisa melakukan konfigurasi mikrotik tanpa ada limitasi dalam konfigurasinya. Biasanya akses ini hanya digunakan untuk orang yang memiliki tanggung jawab atas jaringan tersebut. Oke, di sini kita akan masuk ke akses user. Jadi di sini kita akan menambahkan untuk usernya itu kita pilih ke sistem. Ke setting, terus ke user. Terus dari user kita klik yang tanda tambah, terus kita oke, jadi sini kan new user, kita masukin namanya itu admin, dan grupnya di sini kita pilihnya yang full untuk full access. Kemudian kita pilih ke oke. Kemudian kita pilih lagi sini untuk namanya itu user 1 itu, habis itu grupnya itu read, terus oke juga. Terus di user 1 kemudian kita bakal nge-edit user mikrotik. Jadi kita pilih ke user 1, terus sini kita klik, terus grupnya kita ubah ke dari read ke write. Habis itu kita klik oke. Terus di sini jadinya dari di user 1 ini yang tadinya itu grupnya itu adalah read berubah jadi write. Oke, terus di sini kita juga bisa hapus si usernya. Jadi ini kita klik klik kanan, terus di sini kita pilih remove. Nah, habis itu yang user satunya tadi itu jadinya hilang. Terus yang selanjutnya itu mengganti password user default mikrotik dan identity. Jadi untuk caranya itu kita masuk ke sistem, terus ke identity,
Jadi di sistem, habis itu di sini ke identity itu bisa mengganti identity atau mengubah nama dari mikrotiknya. Kemudian untuk yang password ini mengubah passwordnya, mengubah password login mikrotik. Ya, jadi new passwordnya ini kita kasih 123 456. Terus kita confirm juga. Terus change now. Udah diganti. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai membuat tampilan login dashboard di mikrotik. Nah, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu login page. Jadi login page itu merupakan page yang akan ditampilkan ketika user itu ingin mengakses ke internet. Tujuannya yaitu supaya hanya user yang memiliki kredensial aja yang bisa mengakses internet tersebut. Di sini kita langsung aja klik yang IP, kemudian di sini masuk ke hotspot. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke hotspot setup. Nah, di sini kita memilih Ether 3 karena di sini sudah kita konfigurasi atau sudah kita hubungkan. Nah, di sini kita pilih Ether 3 karena Ether 3 ini sudah kita konfigurasi, sudah kita hubungkan dengan access point. Nah, di sini kita selanjutnya pilih Ether 3 karena Ether 3 ini sudah kita hubungkan dengan access point yang akan menyediakan internet untuk user. Kemudian di sini untuk local area address of network ini sudah otomatis terisi karena di mana si Ether 3 sebelumnya sudah dikonfigurasi. Nah, di sini juga ada address pool of network. Ini merupakan rentang IP yang akan diberikan ke user. Misalnya di sini dari 10 hingga 254. Ini juga otomatis terisi karena sebelumnya di interface Ether 3 sudah dikonfigurasi. Kita klik next ya. Oke, baik, selanjutnya adalah hotspot setup mengenai SSL sertifikat yang digunakan untuk ketika kita menggunakan HTTPS. Namun pada kali ini kita tidak memiliki sertifikat SSL-nya, jadi kita mengklik non saja. Oke, kemudian mengatur IP address dari SMTP-nya. Ini digunakan untuk IP khusus dari jika kita menggunakan URL khusus. Namun kita tidak memiliki juga SMTP-nya, jadi kita menggunakan IP default yaitu 000. Kemudian selanjutnya itu kita menyeting DNS server. Nah, di sini kita akan menyeting sebuah DNS server, IP DNS. Kita akan mengambil contoh punya dari Google, yaitu kita menyetingkan DNS 8888. Baik, sekarang saya akan memasukkan DNS servernya agar dia ketika kita login itu alamat yang dituju itu sudah ada. Nah, di sini namanya untuk formatnya adalah kelompok .co.id. Nah, kelompok kami itu adalah 3E. Nah, kita masukkan 3E jarcom.co.id. Setelah itu kita next. Nah, di sini setupnya sudah komplit dan tadi sebelum dilakukan oleh rekan saya Andika. Oke, lanjut selanjutnya. Baik, sekarang kita akan memasukkan username berdasarkan dari anggota kelompok kami. Ini ada tampilannya. Ya, di sini kita masuk ke tab users, lalu kita akan menambahkan user berdasarkan kelompok kami. Nah, di sini sebelumnya sudah ada karena ini untuk kelompok sebelumnya. Kita masukkan servernya all, lalu namanya yang pertama adalah awal, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi Irgo yang kedua, kita set all,
apply dan oke. Selanjutnya untuk fungsi passwordnya kita apply dan oke. Anggota selanjutnya Andika, kita masukkan nama, password, kita apply dan oke. Dan terakhir untuk anggota Adit, passwordnya Adit, profile default, servernya all, kita apply, lalu kita selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Irdo. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembagian, yaitu menampilkan login page dan juga settingan download radius ya. Oke, seperti yang kita lihat di sini, ini kan untuk download radius itu sendiri membutuhkan virtual machine atau virtual box sendiri, yaitu Ubuntu server, supaya untuk bisa menghidupkan download radiusnya itu sendiri. Seperti yang terlihat pada modul di sini. Ini adalah langkah-langkah untuk instalasi dari download radiusnya itu sendiri. Yang pertama yaitu melakukan penginstalan, mengecek network, kemudian memperbarui sistem, install Apache Web Server dan PHP, install MariaDB dan membuat database, dan install dan konfigurasi FreeRadius, kemudian aktifkan modul SQL. Setelah itu konfigurasi modul SQL, setelah itu atur permission modul SQL, setelah itu install dan konfigurasi download radius, setelah itu konfigurasi Apache, setelah itu aktifkan set dan restart Apache, maka akan muncul download radiusnya itu sendiri. Di sini saya sudah menginstalasi untuk download radiusnya pada virtual machine saya sendiri. Nah, di sini kita cek. Di sini kan IP-nya broadcast. Kalau kalian lihat di sini ada 192.168.1.15 ya, ID-nya itu. Nah, di sini 192.168.1.15. Nah, di sini untuk port admin biasanya menggunakan 8.000 ya untuk login. Nah, untuk port user itu juga biasanya dia bakal meminta IP-nya saja kayak gini. Ini kan beda ya. IP server, kalau admin atau operator itu ditambahin 8.000 seperti itu. Nah, kalau sudah di setting atau di instalasi dalam radius, maka akan muncul seperti ini. Ada manajemen, ada total user yang ada terhubung pada internet Anda atau TP-Link yang sudah kita sediakan, yang terhubung pada hotspot dan juga lain-lain. Di sini ada manajemen, ada reports, ada accounting, ada billing, gist, grabs, configs, help, dan di sini juga memudahkan untuk mengatur dari usernya itu sendiri. Kita bisa buat new user langsung dari sini, tidak perlu seperti yang tadi kita lakukan pada Winbox. Itu kan kalau orang yang awam itu agak sulit ya, atau dia agak sulit untuk menyeting-nyetingnya ulang. Jadi kalau di sini dia langsung bisa menambahkan user secara quick add. Nah, kemudian untuk login page-nya itu sendiri, karena di sini saya tidak sempat untuk menampilkan login page karena ada kendala sepertinya pada TP-Link-nya itu sendiri atau TCP-nya. Itu seharusnya ketika saya login menggunakan DNS domain server dan laptop saya terhubung pada TP-Link-nya dengan UTP, dengan kabel UTP-nya, itu seharusnya langsung menampilkan untuk laman dari login WiFi AP Jarcom-nya itu sendiri. Seharusnya seperti itu, dan kemudian ada username dan password yang sudah dibuat, kemudian baru ditampilkan seperti ini untuk penampilan login page-nya itu sendiri. Tapi kemarin itu ada kendala, karena kendalanya itu dia nggak mau tampil. Sepertinya ada di TP-Link-nya, karena TP-Link atau routernya karena tidak di restart terlebih dahulu. Jadi settingan untuk kelompok yang sebelumnya itu masih tersave dan masih tersimpan. Jadi masih ada tabrakan begitu IP-nya. Itu yang menyebabkan kenapa dia tidak muncul menurut saya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sedikit singkat karena tidak perlu panjang-panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.